Mayat Little Yi meluncur dari tangan seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu jelas agak bingung. Sekarang, di belakangnya, orang-orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dalam gelombang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara tua bertanya dengan marah. Api apa itu tadi? Penatua, itu mungkin sebuah sinyal. Saat ini jika kita tidak bergerak sekarang, sekolah Ubin 7 Harta Karun hanya akan lebih siap. Anda idiot, tidakkah Anda tahu berapa banyak ini akan meningkatkan kerugian kami? Menyerang. Seiring dengan perintah suara tua itu, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti air pasang, langsung menuju kastil sekolah 7 harta berlapis Ubin. Tetapi sekarang, setelah menerima sinyal peringatan, kastil sekolah pagoda 7 harta berlapis Ubin sudah cerah. Menyala. Pada cahaya pertama, Tang San pamit dari Grandmaster, Flender, dan teman-temannya, berangkat sendirian di jalan. Dai Mubai, Jus Huking dan Ning Rongrong memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Lagi pula, tidak mudah untuk berkumpul kali ini. Mereka tidak mendesak Tang San untuk tinggal, mereka semua bisa memahami kegelisahannya untuk melihat Xiao Wu. Setelah meninggalkan kota surga Dou, Tang San hanya mengambil arahnya, lalu dengan cepat berlari menuju hutan besar bintang Dou. Di dalam hatinya, saat ini sudah tidak ada yang lebih penting daripada melihat Xiao Wu. 5 tahun, Xiao Wu, apakah kamu baik-baik saja? Anda harus aman. Akademi Shrek Dai Mubai, Jus Huking, Emma Hongjun, dan Ning Rongrong berkumpul di sisi Grandmaster, masing-masing menjelaskan secara rinci kemampuan roh dan kultivasi mereka hingga sekarang. Dalam hal teori, arahan Grandmaster sangat penting bagi mereka. Arah kultivasi akan sedikit berbeda untuk Spirit Masters pada tahap yang berbeda. Akibatnya, dengan arahan Grandmaster, mereka dapat menghindari banyak jalan memutar di jalan kultivasi mereka di masa depan. Mendengarkan masing-masing dari 4 akun, Grandmaster baru saja bersiap untuk mulai memberi mereka kuliah tentang teori, ketika ada ketukan mendesak di pintu. Grandmaster. Sesuatu telah terjadi. Membuka pintu, orang yang berlari ke dalam adalah Master Roh Kacang Manis Xiao Xin. Dia juga dianggap sebagai Grande dari Akademi Shrek, dan saat ini adalah Direktur Pendidikan Guru Roh Jenis Makanan. Guru Xiao, apa yang terjadi? Grandmaster agak heran menatapnya. Dalam pengalamannya, Guru Xiao ini selalu sangat tenang. Itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang membuatnya bingung. Xiao Xin memandang Ning Rongrong ke samping, di ruang dekan. Tuan sekolah Ning telah datang. Grandmaster dalam hati khawatir. Di samping, Ning Rongrong bahkan lebih bingung, mengapa ayahnya tiba-tiba datang ke akademi? Mungkinkah karena dia? Dengan sangat cepat, semua orang mengikuti Xiao Xin ke kantor Flender. Saat Ning Rongrong melihat ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memang, Ning Fengzi telah datang, dan Bone Douluo Gurong juga. Namun, dua kekuatan puncak Seven Treasure Glazetile School ini secara tak terduga tampak sangat menyedihkan. Wajah Ning Fengzi pucat, dahinya bahkan berkeringat, pakaian yang dikenakannya agak berantakan. Keadaan seperti itu praktis tidak mungkin bagi seseorang yang menghargai penampilan seperti dirinya. Gurong tampak sedikit lebih menyedihkan. Wajahnya sama pucatnya, lengan kanannya tergantung lemas di sampingnya, terbatuk-batuk dari waktu ke waktu, dadanya naik turun seperti yang dilakukannya. Ayah, kakek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ning Rongrong melemparkan dirinya ke arah ayahnya, dengan gugup mencengkeram tangannya. Saat dia merasa bahwa ayahnya tampaknya hanya menarik kekuatan rohnya, dan tidak terluka parah, hatinya agak rileks. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak enak dilihat, sangat tidak enak dilihat. Dan kata-katanya bahkan lebih menghancurkan bumi. Sekolah Ubin 7 Harta Karun telah dihancurkan. Beberapa kata sederhana, tetapi semua orang yang memasuki pintu setelahnya tidak bernyawa. Sekolah Ubin 7 Harta Karun hancur? Itu adalah salah satu sekte paling tangguh di dunia saat ini. Sama dengan salah satu dari 7 sekte besar, pemahaman Grandmaster tentang sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah yang terdalam, dan apalagi hal lain, sekolah Ubin 7 Harta Karun memiliki 2 gelar Douluo, dan keduanya merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara gelar Douluo. Apakah itu Bone Douluo di depannya atau pedang Douluo yang dikenal memiliki serangan terkuat, keduanya adalah eksistensi yang sangat gagah berani. Terlebih lagi ketika Ning Fengzi hadir. Dengan amplifikasinya, kekuatan dari 2 judul Douluo bisa dibilang bisa berlipat ganda. Meskipun mereka hanya 2,
Mereka cukup untuk dihitung sebagai 4 gelar Douluo dalam latihan. Dan sistem kekuatan yang disimpan oleh sekolah Ubin 7 Harta Karun selama bertahun-tahun bahkan lebih tangguh. Pertama-tama bahkan tidak berbicara tentang hubungan mereka dengan Kekaisaran Dou Surga, hanya guru roh eksternal yang melekat pada sekolah Ubin 7 Harta Karun yang berjumlah lebih dari 3.000. Lebih lanjut menambahkan beberapa ratus murid yang berhubungan langsung dengan roh pagoda Ubin 7 Harta Karun serta master roh yang telah mereka bina, jumlah totalnya tidak kurang dari 5.000. Di dunia master roh, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam hal jumlah, 6 sekte besar lainnya jauh dari mampu melihat punggung mereka. Jika orang lain yang mengatakan ini, Grandmaster dan yang lainnya hanya akan tertawa terbahak-bahak. Tapi kata-kata ini datang dari mulut master sekolah 7 Harta Karun, Ning Fengzi sendiri. Jelas itu bukan lelucon. Flender menyerahkan secangkir teh. Tuan sekolah Ning, pelan-pelan dulu, apa yang terjadi? Dia telah melihat ada yang salah dengan kedatangan Ning Fengzi, dan menyuruh Xiaoxin buru-buru memanggil Grandmaster, Ning Rongrong dan yang lainnya. Masih ada waktu untuk bertanya sekarang. Saat ini Akademi Shrek dan Sekolah Ubin 7 Harta Karun dapat dianggap sebagai bagian dari rumah tangga Kekaisaran Surga Dou. Tentu saja, posisi Akademi Shrek masih jauh dari dapat dibandingkan dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Tetapi berada di faksi yang sama, Flender secara alami sangat prihatin dengan keadaan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ning Fengzi dengan paksa menekan amarahnya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata, tadi malam, Seven Treasure Glazetile School diserang. Sisi lain memilih waktu mereka terlalu baik. Sama seperti 40% dari murid-murid dalam sekte itu keluar untuk urusan bisnis, ketika bagian dalamnya kosong. Untungnya, mereka ditemukan oleh murid-murid yang berpatroli sebelum serangan, yang segera memberi peringatan, memberi kami waktu untuk bersiap. Pertempuran berlanjut selama 4 jam penuh. Kerugian dari Seven Treasure Glazetile School adalah bencana. Lebih dari 2/3 murid tewas. Selain itu, jumlah korban ini masih terus bertambah. Kami terus-menerus mempelajari kematian murid-murid di luar. Mendengar ayahnya mengatakan ini, hati Ning Rongrong sudah dalam kekacauan. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin untuk sekte lain. Grandmaster berbicara dengan suara rendah. Mereka pindah? Ning Fengzi mengangguk sedih. Di seluruh benua, selain mereka, siapa yang masih bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Kali ini, mereka bertekad untuk menang. Saya tidak menyangka, Spirit Hall sebenarnya akan sangat kejam dan tanpa ampun. Setelah malam pertempuran yang berani, kami baru saja berhasil mengusir mereka. Ini masih berkat senjata tersembunyi yang diberikan Tang San kepada kami saat itu. Murid sekte yang berhubungan langsung mengandalkan senjata tersembunyi ini untuk mempertahankan hidup mereka, tetapi kerugian di antara murid luar masih menjadi bencana. Terutama ketika sebagian dari murid sekte luar tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat, menyebabkan kastil terbongkar. Saya akan segera menemui Yang Mulia. Datang ke sini khusus untuk memperingatkan Grandmaster. Karena mereka pindah ke sekolah pagoda Ubin 7 Harta Karun, klan naga tiran petir biru Anda, mungkin. Mendengar ini, Grandmaster tiba-tiba terkejut, bulu-bulu di sekujur tubuhnya naik seperti kucing yang menghadapi bahaya. Tidak baik. Ning Fengzi merendahkan suaranya, beritahu sekte Anda sekaligus. Mungkin masih ada waktu. Kali ini mereka tidak hanya mengumpulkan Spirit Master yang berafiliasi dengan mereka, tetapi juga orang-orang dari 4 sekte yang lebih rendah. Dalam serangan tadi malam, ada lebih dari 4 judul Douluo. Kalau tidak, kerugian kami tidak akan sebesar ini. Paman pedang yang mengalami luka berat hingga melukai 3 lawan yang memaksa mereka mundur. Tapi sekolah Ubin 7 Harta Karun pasti tidak akan bisa bertahan. Jika tebakanku benar, tak lama kemudian, mereka akan kembali dalam pusaran debu. Karena mereka sudah berakting, mereka pasti tidak akan memberi kita kesempatan untuk bersantai. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk memindahkan sekte ke kota surga Dou. Mengandalkan kekaisaran untuk perlindungan. Seperti ini untuk sementara kita bisa tetap hidup. Pada titik ini, dia perlahan berdiri, Dekan Flender. Guru besar. Aku akan pergi dulu. Rongrong, Anda tinggal di akademi. Di sini aman. Setelah masalah selesai, aku akan datang menjemputmu. Tepi mata Ning Fengzi berubah agak merah. 2.000 murid sekte. 2.000 murid sekte penuh telah menjadi mayat. Spirit Hall, kamu dan aku tidak bisa hidup bersama. Ning Rongrong tercengang. Sekarang dia juga mengerti, mungkin ayahnya tidak dapat memastikan siapa yang pindah tadi malam,
Tetapi selain Spirit Hall, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekolah ubin 7 harta karun? Jika tidak ditemukan tepat waktu, mungkin tidak akan ada lagi satu orang pun yang masih hidup di sekte tersebut. Menyaksikan punggung Ning Fengzi yang kesepian berjalan keluar dari kantor Flender, suasana hati segera menjadi sangat berat. Di dunia guru roh saat ini, dari 7 sekte besar, 4 berada di Kekaisaran Surga Dou, mereka adalah 3 sekte atas, Sekolah Langit Cerah, Sekolah Ubin 7 Harta Karun, dan Klan Naga Tiran Petir Biru, serta salah satu dari 4 sekte yang lebih rendah, Sekolah Lapis Baja Gajah. 3 sekte lainnya berada di Star Luo Empire. Seperti yang dikatakan Ning Fengzi, 4 sekte yang lebih rendah sudah lama dikendalikan sepenuhnya di tangan Spirit Hall. Lebih lanjut menambahkan kekuatan yang dimiliki oleh Spirit Hall, di seluruh benua, setidaknya 70% dari Spirit Masters terhubung erat dengan Spirit Hall. Itu juga hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Penyergapan Sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah sinyal yang sangat eksplisit bahwa Aula Roh akan bergerak. Mereka membenci keadaan benua saat ini, dan ingin memajukan posisi Spirit Hall satu langkah lebih jauh. Namun, bahkan mengetahui itu dengan tangan Spirit Hall, tanpa bukti, siapa yang bisa meragukan mereka? Dengan Spirit Hall saat ini menguasai sebagian besar Spirit Masters, bahkan 2 kerajaan besar pun tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Spirit Masters yang bisa menandingi 100 saja bukanlah kata-kata kosong. Dengan beberapa puluh ribu Spirit Masters digenggam di tangan mereka, Spirit Hall benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan 2 kerajaan besar. Flender sendiri melihat Ning Fengzi keluar dari akademi, Grandmaster sudah pergi mencari Liu Erlong untuk segera meninggalkan akademi dan kembali ke Blue Lightning Tiran Dragon Clan. Meskipun keduanya dianggap telah memisahkan diri dari klan, pada saat ini, siapa yang masih peduli tentang itu? Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak tinggal lebih lama. Dengan perubahan besar yang tiba-tiba, mereka juga ingin kembali ke negara mereka. Hanya di Star Luo Empire mereka dapat mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki untuk menyelesaikannya. Apa yang ingin dilakukan Spirit Hall? Ini adalah pertanyaan di dalam hati semua orang. 3 hari kemudian, berita menyedihkan kembali. Seluruh sekte Blue Lightning Tiran Dragon Clan lebih dari 1.800 orang di bawah Master Sekte semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya sejumlah kecil murid sekte di luar yang nyaris lolos. Dalam beberapa hari, salah satu dari 3 peringkat teratas dari 7 sekte besar dihancurkan dan 1 terluka parah. Badai segera naik di dunia guru roh. Untuk sesaat, setiap guru roh ketakutan. Aula roh yang memerintahkan penggerebekan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang cerdas. 2 dari 3 sekte teratas pasti terhubung dengan Spirit Hall. Paus tertinggi Bibi Do memegang cangkir teh di tangannya, diam-diam mendengarkan laporan kardinal di depannya. Dalam pertempuran dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun, seluruhnya 10.000 Master Roh dikirim, termasuk 1.000 dari 4 sekte yang lebih rendah. Pertahanan Kastil Seven Treasure Glazetile School dihancurkan, melukai serius Seven Treasure Glazetile School. Setidaknya 2.000 murid Seven Treasure Glazetile School tewas dalam pertempuran. Tapi Ning Fengzi dengan kekuatan pedang dan tulang Douluo melebihi harapan kami. Meskipun kami menyerang secara berkelompok, pada akhirnya kami masih tertahan oleh mereka. Kerugian pihak kami sama-sama membawa malapetaka. Setidaknya 4.000 Master Roh tewas dalam pertempuran itu, dan yang terluka juga menghitung lebih dari 3.000. 3 dari 4 tetua terluka parah pada saat itu, dan tidak punya pilihan selain mundur sementara. Peng, cangkir teh di tangan Bibi Dong langsung berubah menjadi debu. Bajingan. 10.000 orang pergi, dan bahkan menyelinap menyerang, tetapi kerugiannya masih 2 kali lipat dari lawan. Apakah Sekolah Ubin 7 Harta Karun benar-benar tangguh? Bawahan Aula Roh terdiam karena takut, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun agar tidak memprovokasi Paus Agung ini dalam kemarahan. Lanjutkan laporannya. Iya. Suara kardinal agak bergetar, tetapi juga menahan kegembiraan. 8.000 dikirim untuk menyelinap menyerang klan Naga Tiran Petir Biru, menghindari penemuan sebelum penyerangan. Klan Naga Tiran Petir Biru terhapus sepenuhnya, tidak ada satu orang pun yang melarikan diri hidup-hidup. Pihak kami kehilangan 3.000 orang. Di antara mereka, 9 tetua meninggal dalam kehancuran bersama dengan Master Sekte. Sisa-sisanya sudah dikembalikan. Bibi Dong perlahan berdiri, mondar-mandir di dalam aula besar. Matanya berkilauan dengan cahaya. Bagus, bagus sekali 3 sekte atas. Seven Treasure Glazetile School dan Blue Lightning Tiran Dragon Clan layak untuk ketenaran mereka, untuk benar-benar membuat kita kehilangan lebih dari 7.000 orang. Benar-benar tangguh.
Huliena selalu berdiri di belakang Bibi Dong. Sejak dia ditetapkan sebagai gadis suci Spirit Hall, dia telah mengikuti Bibi Dong untuk menangani segala macam urusan Spirit Hall. Dan saat ini hanya dia, murid kesayangan paus tertinggi, yang berani angkat bicara. Guru, jangan marah, semua keuntungan pasti membutuhkan kerugian. 2 dari 3 sekte atas hancur, keberadaan Clear Sky School tidak diketahui. Duri di pihak kita dapat dianggap dihilangkan. Meskipun kerugian kita saat ini tidak tampak kecil, ini juga cukup untuk membuat kagum 2 kerajaan besar. Mereka tidak akan berani bertindak membabi buta. Setelah kami menyimpan beberapa kekuatan, kami dapat melanjutkan sesuai dengan rencana awal. Maka 2 kerajaan besar pasti akan disusupi oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Melihat muridnya yang bangga, kulit Bibi Dong agak mereda. Krisan Douluo dan hantu Douluo juga telah pergi begitu lama. Apakah ada berita? Seorang kardinal, gemetar ketakutan, berkata, masih belum ada kabar. Hutan besar Stardou adalah hutan binatang roh terbesar di benua itu. Mungkin kedua raja akan membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian mereka. Bibi Dong mengangguk, berkata, perintah, kuil roh kota surga Dou harus menahan diri sebanyak mungkin, tidak bertindak membabi buta. Amati kekaisaran surga Dou dan sisa-sisa sekolah ubin 7 harta karun setiap saat, balas dendam saat keadaan memungkinkan. Perburuan roh untuk sementara akan berakhir pada akhir fase 1. Selanjutnya, kita harus memulai rencana infiltrasi kita. Lakukan semuanya sesuai dengan rencana awal. Iya, pada beberapa kata sederhana dari paus tertinggi yang tak tergoyahkan ini, seluruh dunia guru roh benua Douluo menghadapi perombakan yang melibatkan setiap area. Pak, Kaisar Sueye hampir menghancurkan bagian belakang singgasananya karena marah, terlalu kurang ajar, terlalu kurang ajar. Setelah apa Spirit Hall? Jangan bilang mereka ingin menguasai seluruh benua. Bahwa mereka benar-benar berani menyatakan perang terhadap Heaven Dou Empire-ku? Klan Naga Tiran Petir Biru tidak pernah menyatakan dukungan untuk kekaisaran, tetapi sekolah ubin 7 harta karun adalah kekuatan besar yang dia andalkan. Saat ini 2 sekte besar telah dihancurkan dalam beberapa hari. Dan setiap orang di dunia guru roh berada dalam bahaya. Banyak Spirit Masters gratis memilih untuk bergabung dengan Spirit Hall. Meskipun 2 sekte besar menyebabkan kerugian besar bagi Spirit Hall, mereka masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, di dalam istana peristirahatan ini, hanya beberapa orang yang hadir. Putra mahkota Sui Qinghe, Ning Fengzi, Grandmaster, dan juga beberapa menteri kekaisaran. Ekspresi Grandmaster dan Ning Fengzi sangat suram. Hari itu, ketika Grandmaster dan Liu Erlong kembali ke sekte, apa yang mereka lihat adalah sungai darah. Mereka belum kembali ke sekte selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah mereka melakukannya, surga telah memisahkan mereka dari kerabat mereka. Pukulan ini langsung membuat Liu Erlong pingsan, dan masih terbaring di tempat tidur karena sakit. Meskipun Grandmaster sedikit lebih keras, kesengsaraan sekte hampir membuatnya gila. Dibandingkan dengan Seven Treasure Glazetile School, Blue Lightning Tiran Dragon Clan jauh lebih menyedihkan. Tidak hanya seluruh keluarga dimusnahkan, tetapi pada saat yang sama semuanya dijarah. Kepala klan saat ini, dan juga Master Sekte, ayah Grandmaster sendiri, telah menghancurkan mayatnya, 3 tulang rohnya secara paksa dilucuti dari tubuh oleh musuh. Meskipun Kekaisaran Surga Dou mengirim pasukan untuk membantu segera, hanya mengubur mayat-mayat itu membutuhkan waktu 3 hari. Pada hari itu ketika semua mayat dikuburkan, Grandmaster berdiri di depan makam ayahnya dan bersumpah bahwa dia tidak akan bertindak untuk dirinya sendiri kecuali Spirit Hall dihancurkan. Sekolah ubin 7 harta karun masih terhitung beruntung dibandingkan dengan klan Naga Tiran Petir Biru. Namun, lengan kanan pedang Douluo yang terluka parah benar-benar hancur, kekuatannya sangat berkurang. 2000 murid sekte mati, melukai vitalitas sekte lebih jauh. Untungnya, kekayaan Seven Treasure Glazetile School segera dipindahkan ke Heaven Dou City. Dan semua anggota yang tersisa juga dipindahkan ke ibu kota kekaisaran di mana mereka bisa aman. Ayah kekaisaran, redam amarahmu, yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk merespons. Saat ini Spirit Hall tidak hanya mengendalikan sebagian besar Spirit Masters, tetapi kerajaan dan adipati di dalam kekaisaran juga sebagian besar berada di bawah pengaruh mereka. Kamu tidak boleh gegabah. Pembicaranya adalah putra mahkota Sui Qinghe, yang melihat bahwa ayah kekaisarannya akan kehilangan kendali. Kaisar Sueye dengan marah berkata, bagaimana aku tidak gegabah? Kepala sekolah Ning selalu memikirkan kekaisaran, tetapi hampir dibunuh oleh Spirit Hall. Jika saya tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana mungkin itu bukan klan mati kepala sekolah Ning yang gagal?
dan masih Grandmaster. Klan Naga Biru Petir Tiran dimusnahkan. Saya tidak berpikir bahwa Spirit Hall akan benar-benar tanpa ampun. Grandmaster akhirnya angkat bicara. Wajahnya saat ini jauh lebih kaku dari sebelumnya. Dia telah ditinggalkan oleh klannya untuk waktu yang lama, urusannya dengan Liu Erlong bahkan menyebabkan sangat terpisah dari klan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah anak dari Blue Lightning Tiran Dragon Clan. Klan dipadamkan, dan rasa sakit yang dialami Grandmaster tidak kurang dari Ning Fengzi. Yang mulia, saat ini Anda harus tetap tenang. Terus bertahan dengan sabar adalah bantuan terbesar bagi kami. Meskipun dia sangat tidak mau, Grandmaster masih berbicara seperti ini. Karena dia tahu bahwa hadiahnya masih jauh dari waktu untuk meletakkan kartu mereka di atas meja dengan Spirit Hall. Mengapa? Kami memiliki jutaan ahli pemberani, jangan bilang kami masih harus takut. Kaisar Sueye benar-benar tampak agak impulsif. Grandmaster menggelengkan kepalanya, ini bukan ketakutan, melainkan ketidakmampuan. Yang mulia, Anda harus memahami efek apa yang dimiliki Spirit Masters dalam pertempuran. Kali ini, klan saya dipadamkan, sekolah Ubin 7 harta karun terluka parah, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kami masih meremehkan kekuatan Spirit Hall sebelumnya. Spirit Hall menampung setidaknya 30.000 Spirit Masters dari berbagai level. Dan paus tertinggi seharusnya tidak secara pribadi berpartisipasi dalam operasi ini. Bahkan jika kerugian Spirit Hall tidak kecil, mereka masih mengendalikan setidaknya 20.000 Master Roh yang tangguh. Dan untuk kekuatan tingkat Judul Douluo, untuk saat ini saya akan menilai mereka lebih dari 10. Jika kekuatan seperti itu mengobarkan perang frontal dengan jutaan ahli pemberani Anda, itu mungkin bukan pertarungan. Tapi jangan lupa bahwa Spirit Hall masih memiliki Ksatria Templar, serta dukungan dari kerajaan itu. Jika Master Roh ini dicampur ke dalam pasukan negara-negara kecil itu, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Mengandalkan kekuatan kita saja, jauh dari cukup untuk menahan Spirit Hall. Melihat kembali ke akar kita, kekuatan Master Roh yang kita pegang masih terlalu kecil. Kami bahkan lebih kekurangan karakter untuk memimpin. Karena itu, kita harus bertahan. Bertahan, terakhir, Grandmaster dengan sengaja mengangkat suaranya. Dari kata sederhana ini, setiap orang yang hadir mendengar rasa darah yang kental. Lalu apa yang kamu usulkan? Saat Kaisar Sueye mendengarkan Grandmaster, suasana hatinya juga agak stabil. Alasan mengapa dia menunjukkan kemarahan semacam itu sampai batas tertentu juga untuk dipamerkan. Grandmaster dan Ning Fengzi adalah orang yang dia andalkan, dan kemarahan terhadap musuh bersama dapat mengikat mereka lebih dekat dengannya. Tentu saja, pemberontakan tiba-tiba Spirit Hall telah membuat Kaisar Sueye dan Kekaisaran Surga Dou tidak siap. Di permukaan, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan Spirit Hall, tetapi Kaisar Sueye sudah merasakan krisis yang akan datang. Setelah berurusan dengan 3 sekte atas, target Spirit Hall selanjutnya tidak diragukan lagi adalah 2 kerajaan besar. Jika dia tidak merencanakan ke depan, mungkin akhir dari 2 sekte besar akan menjadi kesimpulan bagi Kekaisaran. Meskipun Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire keduanya memiliki tentara berjumlah jutaan, di depan Spirit Masters yang benar-benar tangguh, tentara tidak ada gunanya. Pertahanan Istana Kaisar Sueye telah meningkat drastis dalam beberapa hari ini, karena takut Spirit Hall akan mengirim kekuatan untuk membunuhnya. Mata Grandmaster agak merah, tapi dia masih mempertahankan sikap tenangnya sejauh mungkin. Untuk berurusan dengan Spirit Hall, hanya kekuatan Kekaisaran saat ini yang masih jauh dari cukup. Kita harus bersatu, harus menggabungkan semua kekuatan untuk menentang Spirit Hall, secara bertahap menggigit mereka, mengembangkan diri kita sendiri. Menghancurkan Spirit Hall bukanlah masalah siang dan malam, yang mulia sebaiknya membuat rencana jangka panjang. Kaisar Sueye sedikit terganggu. Grandmaster, maksudmu adalah bersekutu dengan Star Luo Empire? Tapi, Anda juga tahu konflik antara Heaven Dou kami dan Star Luo mereka bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, tetapi keluhan terakumulasi dalam waktu yang lama. Itu tidak bisa dengan mudah dibubarkan. Ning Fengzi angkat bicara, Yang mulia, di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Spirit Hall telah memadamkan 2 sekte besar. Star Luo Empire pasti telah menerima berita itu. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan merasa takut setelah mengetahuinya. Kerjasama tidak bisa dihindari. Selain itu, makna Grandmaster tidak hanya untuk berkolaborasi dengan Star Luo Empire. Kami masih kekurangan kekuatan, kami harus sejauh mungkin menarik Master Roh gratis untuk bergabung dengan pihak kami. Kemudian kita dapat secara bertahap membalikkan situasi yang tidak menguntungkan.
Grandmaster merendahkan suaranya, jika saya menebak dengan benar, sebelum terlalu lama, Spirit Hall akan bergerak sampai batas tertentu. Mereka berturut-turut menyerang sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru saya. Hanya satu langkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di dunia Master Roh, meningkatkan pengaruh dan kendali mereka. Kita juga harus bergerak. Kaisar Sueye berkata, aku mengerti maksudmu. Tapi bagaimana kita menarik Spirit Masters? Apakah kalian berdua punya saran? Mata Grandmaster mengungkapkan kesedihan yang tulus, sekte dihancurkan, hatiku masih kacau, aku harus meminta maaf pada Yang Mulia. Saya tidak dapat membantu Anda mengajukan rencana. Tapi tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih Master Roh dari pihak kita. Saya akan membuat mereka siap untuk dilemparkan ke dalam pertempuran sesegera mungkin. Kaisar Sueye merenung, dan berkata, ini tidak boleh ditunda. Kami akan menegosiasikan pengiriman sesegera mungkin. Karena gerakan Spirit Hall, seluruh Heaven Door Empire bergeser dalam waktu singkat, membuat bagian luar menjadi rileks dan bagian dalam menjadi lebih kencang. Adapun strategi seperti apa yang diberlakukan kekaisaran terhadap krisis yang dibawa oleh Spirit Hall, hanya eselon teratas yang tahu. Seperti yang diperkirakan Grandmaster dan Ning Fengzi, Star Luo Empire juga mulai bergerak dengan tenang. Dan pada saat yang sama, Spirit Hall mengeluarkan deklarasi, mengutuk keras para pembunuh yang memadamkan 2 sekte besar, tetapi secara bersamaan juga mengangkat bahwa posisi 7 sekte besar sudah berumur puluhan tahun. Sekarang Clear Sky Sect dijauhi dunia, dan Seven Treasure Glazetila School dan Blue Lightning Tiran Dragon Clan dihancurkan. Mereka mengusulkan agar peringkat 7 sekte besar akan dievaluasi kembali, diurutkan berdasarkan kekuatan militer. Mereka memberi semua sekte yang ada saat ini 1 tahun untuk bersiap. Dalam 1 tahun, semua sekte benua dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam turnamen besar 7 sekte besar, mendirikan 7 sekte besar baru dan memeringkat mereka berdasarkan kekuatan. Penyebaran berita ini segera menimbulkan badai di dunia guru roh. Semua orang tahu apa arti 7 sekte besar. Jika mereka bisa masuk ke peringkat itu akan menjadi keuntungan besar untuk merekrut Master Roh dan menghasilkan semua jenis manfaat. Siapa yang tidak berharap mereka bisa mencapai peringkat ini? Hanya ada 1 tahun untuk mempersiapkan, dan praktis lebih dari 80% sekte di 2 kerajaan besar semuanya dimobilisasi. Adapun apa yang tersirat dari rilis pernyataan Spirit Hall, hanya mereka sendiri yang paling tahu. Tapi Tang San, dalam perjalanannya ke hutan besar Star Dou, tidak mengetahui apapun tentang ini. Hutan besar Bintang Dou. Melihat hutan luas yang hijau dan subur di depannya, Tang San tidak bisa menahan suasana hatinya meningkat pesat. Menghirup udara segar dan bersih dalam-dalam, hatinya telah lama terbang ke sisi Xiao Wu. 5 tahun telah berlalu, tetapi siluet indah itu tidak pernah menjadi tidak jelas di hatinya. Sebaliknya semakin jelas seiring dengan berlalunya waktu. Sama seperti Ning Rongrong yang mengubur perasaannya dalam kultivasi, Tang San juga hanya bisa sementara menyingkirkan sosok itu dari pikirannya dalam kultivasi yang paling pahit. Xiao Wu, sudah 5 tahun, apakah kamu baik-baik saja? Saya akhirnya bisa datang untuk Anda. Tergerak, bersemangat, dan bahkan sedikit gugup, Tang San akhirnya melangkah ke hutan besar Bintang Dou. Melangkah ke dalam hutan seperti memasuki dunia yang berbeda. Melalui indera kekuatan rohnya yang tangguh, Tang San dapat dengan jelas menemukan beberapa binatang roh dengan berbagai kekuatan di sekelilingnya. Dia tentu saja tidak akan begitu saja membantai, dan membuka domain Dewa Kematian Clear Sky Hammer. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar dalam radius 30 meter. Niat membunuh sedingin es menakuti binatang roh tingkat 10 tahun atau 100 tahun itu untuk menyebar ke segala arah, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi Tang San. Tang San bukan lagi model rajin belajar di masa lalu. Saat ini, dia sudah sepenuhnya memiliki kekuatan untuk eksis di hutan besar Star Dou. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa binatang roh yang kuat, mengandalkan 2 domain besar serta kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia masih bisa melarikan diri. Namun, dia tidak memilih untuk menggunakan penerbangan untuk bergerak melalui hutan besar Star Dou. Itu bukan karena terbangnya akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh. Sebaliknya, kekuatan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru sendiri membiarkan dia mengkonsumsi jumlah yang hampir tidak berarti saat terbang. Namun, Tang San telah belajar dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan dia dengan sangat jelas memahami bahwa dengan banyak binatang roh tangguh yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan binatang roh yang luas ini, jika dia terbang, dia pasti akan menjadi sasaran banyak anak panah. Itu mungkin berbahaya. Dia masih tidak kuat sampai dia tidak perlu takut dikelilingi dan dikerumuni oleh sejumlah besar binatang roh. Hutan besar Star Dou,
Tidak peduli apakah itu geografi atau lokasi dan wilayahnya, semuanya cocok untuk pertumbuhan dan budidaya binatang roh. Hanya karena inilah populasi binatang roh di dalam hutan besar Stardou memiliki kuantitas dan kualitas yang cukup tinggi. Kembali ketika Tangsan awalnya datang ke sini, para guru Akademi Shrek tidak berani membawa mereka jauh ke dalam, karena takut mereka akan menghadapi masalah. Sama seperti ini, mereka masih bertemu dengan binatang roh super itu, kera raksasa Titan, dan juga laba-laba setan berwajah manusia 1000 tahun yang dibunuh Tangsan dan menerima cincin rohnya dan 8 tombak laba-laba. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat di mana krisis dan manfaat hidup berdampingan. Tangsan tentu saja tidak tahu di mana Xiao Wu berada di hutan yang luas ini. Dia tidak selalu bisa mencari di setiap sudut hutan besar Stardou. Itu pada dasarnya tidak realistis. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari sesuai dengan instruksi gurunya. Grandmaster pernah berkata bahwa, secara umum, di dalam hutan binatang roh, semakin kuat binatang buas itu, semakin dekat ke pusat hutan yang akan mereka tinggali. Akibatnya, untuk mencari Xiao Wu dia harus mencari di bagian terdalam dari hutan. Bagi Tangsan, risiko mengalami bahaya pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan untuk melihat Xiao Wu. Karena tidak harus mencari, hanya menuju garis lurus di dalam, Tangsan tidak menunda. Dia juga tidak perlu khawatir tersesat di sini. Rumput perak biru di dalam hutan adalah panduan terbaiknya, dia hanya perlu melepaskan domain perak biru dan berkomunikasi dengan rumput perak biru, dan secara alami dapat menemukan cara yang paling tepat. Jika bukan karena hutan besar Stardou yang begitu besar sehingga dia tidak dapat terhubung ke semua rumput perak biru, dia hanya perlu mengandalkan informasi dari rumput perak biru untuk menemukan Xiao Wu. Sama seperti ini, Tangsan berjalan sangat cepat ke hutan besar Stardou selama sehari penuh. Malam tiba, Tangsan telah menemukan area yang relatif tinggi untuk berhenti. Hari yang terburu-buru juga membuatnya agak lelah. Blue Silver Domain terbuka, dan bersama dengan lingkaran cahaya biru menyebar darinya, segera rumput perak biru di sekitarnya memancarkan suasana gembira dan ceria. Adegan fantastis muncul. Rumput perak biru di sekitar Tangsan tiba-tiba tumbuh dengan cepat, segera tumbuh setinggi 3 meter, daun rumput yang tebal mulai kusut satu sama lain, berkonsentrasi, dan dengan menghubungkan satu sama lain, mereka membangun rumah kokoh di sekitar kaisar mereka. Dengan rumput perak biru yang terlihat di seluruh benua, sementara Blue Silver Domain mungkin bukan domain yang paling kuat, itu pasti yang paling praktis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan domain lain. Tepat ketika Tangsan bersiap untuk memakan beberapa jatah yang dia bawa dan kemudian beristirahat, dia merasakan aura tertentu dalam informasi yang tiba-tiba dikirimkan kepadanya dari rumput perak biru. Itu adalah perasaan asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rumput perak biru biasa hanya memiliki kecerdasan terendah, dan hanya bisa membuat Tangsan merasakan perubahan mereka melalui suasana hati mereka. Kali ini tidak terkecuali. Bagaimanapun, Tangsan masih merasakan semacam kegugupan dan pembangkangan dalam suasana hati. Tentu saja, suasana hati seperti itu tidak akan menentangnya, Kaisar Perak Biru. Untuk bisa membuat rumput perak biru merasa sangat gugup, dan bahkan agak takut, apa itu? Binatang roh yang tangguh? Tidak, tidak seharusnya. Hutan besar Stardou bagaimanapun juga adalah hutan binatang roh. Binatang roh di sini sudah hidup selama puluhan ribu tahun, dan rumput perak biru secara alami sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Untuk membuat rumput perak biru merasa gugup dan menantang, itu pasti makhluk aneh, atau mungkin manusia.